Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk pertemuan hari ini. Hari ini masih sama seperti yang kemarin. Jadi untuk teori saya akan rekam melalui suara supaya lebih mudah karena banyak persamaan atau rumus-rumus yang kalau saya tuliskan secara melalui papan tulis akan lama ya waktunya. Oke, kita akan bahas hari ini adalah materi tentang rangkaian arus bolak-balik. Arus bolak-balik ini merupakan seperti rangkuman atau gabungan dari bab listrik dan juga bab magnet yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, nah sekarang yang akan kita bahas pertama adalah arus bolak-balik dalam resistor. Kalian tahu nggak sih arus bolak-balik itu apa? Nah, jadi arus bolak-balik itu biasa disebut dengan simbolnya AC. Nih, di sini dituliskan AC. Nah, ada yang namanya arus DC, ada yang nama arus AC. Biasanya anak elektro udah paham banget nih ya. Kalau DC itu kan untuk arus yang searah gitu kan ya. Biasanya dia ketika rangkaian tertutup dihubungkan pada baterai atau pada kapasitor yang ketika dia hubungkan dia langsung habis gitu kan arusnya. Tapi kalau arus bolak-balik itu ketika dia dihubungkan pada apa ya, sumber tegangan di mana dia itu nggak akan pernah habis seperti PLN lah ya. Kalau colokan PLN itu kan dia memang arus bolak-balik seperti itu. Nah, GGL yang diberikan oleh generator itu istilah dari apa ya, sumber tegangan di mana dia itu menghasilkan arus bolak-balik. Itu bisa dituliskan menjadi bentuk seperti ini. GGL dikurangin VR itu sama dengan 0 atau bisa dituliskan si VR itu menggunakan hukum Ohm di mana VR itu adalah I dikalikan R. R-nya adalah resistor. Maka ketika dia generatornya itu GGL-nya bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Ini dari mana? Itu dari bab sebelumnya yang bagian generator. Nah, ini GGL dalam generator itu dituliskan dalam bentuk seperti ini. E sama dengan E max dikalikan cos omega T. Nah, salah satu ciri bahwa ini adalah membahas tentang arus bolak-balik adalah muncul ini, cos omega T di sini. Itu adalah ciri ketika dia arusnya adalah arus bolak-balik. Karena kalau arusnya DC nggak mungkin ada sin atau cos fungsi sin atau fungsi cos di belakangnya itu nggak mungkin ada. Maka arusnya itu bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Ini dari mana? Ini dari sini. Kalau V sama dengan I kali R, maka kalau kita nyari I sama aja V per R. Cuma di sini V-nya diganti dengan E max. Karena dari sini ya, V itu kan sama dengan GGL-nya. Nah, E max cos omega T. Jadi, I sama dengan E max per R dikalikan cos omega T. Di mana E max per R itu sama dengan I max. Karena ini kan sama aja seolah-olah kayak V per R. V per R itu kan I juga, tapi karena E-nya GGL-nya di sini maksimum, maka I yang di sini menghasilkan I yang maksimum. Seperti itu. Jadi arusnya pun dia masih ada fungsi cos-nya, gitu ya. Nah, maka daya sesaatnya dalam resistor bisa kita tuliskan seperti ini. Kan ini rumus dasar nih, I kuadrat dikali R. Maka karena I-nya adalah ini, maka I max-nya menjadi kuadrat, R-nya tetap, nah si cos omega T-nya juga jadi ikutan kuadrat dari si I-nya yang kuadrat. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya tadi adalah daya maksimum. Nah, ini adalah daya rata-ratanya. Nah, daya rata-rata itu bisa dicari dari energi persatuan waktu atau bisa pakai I kuadrat per R kan. Nah, tapi di sini kita sudah tuliskan dalam bentuk I max-nya. Maka jadi setengah dikali I max kuadrat dikalikan R. Ini adalah daya rata-ratanya. Ini keterangan rumusnya. Nah, di sini ada keterangan lagi bahwa arus maksimum itu terjadi ketika nilai cos omega T bernilai maksimum. Nah, nilai dari cos itu maksimumnya berapa? Maksimumnya adalah 1, gitu ya. Jadi untuk nilai sin dan cos itu nilai minimumnya adalah 0, nilai maksimumnya adalah 1. Jadi ketika arus maksimum itu ketika cos omega T-nya bernilai 1. Jadi kalau kita lihat yang ini nilai ininya itu jadi 1. Maka ketika ini 1, maka I-nya itu sama dengan I maksimum. Maksudnya seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini ada yang disebut dengan nilai RMS. RMS itu pasti itu singkatan dari root mean square. Artinya disebut dengan nilai rata-rata. Seperti itu ya. Nah,
Nilai RMS merupakan nilai hasil pengukuran dari ammeter. Ammeter itu maksudnya ampermeter ya, itu sama aja. Ampermeter dan voltmeter. Jadi hasil pengukuran dari ampermeter dan voltmeter itu adalah nilai rata-ratanya, bukan nilai maksimumnya ya. Oke, ini adalah konversi dari nilai RMS atau nilai rata-rata menjadi nilai maksimumnya. Nih, kalau kita perhatikan IRMS itu sama dengan 1/2 IMAX. Jadi kalau dari nilai RMS kita mau nyari maksimumnya tinggal masukin rumus ini. Ini jadi nilai IRMS-nya. Jika E-nya IRMS. Dan ini adalah untuk rumus dayanya. Seperti itu ya. Ini ada contoh soal. Untuk pembahasannya silakan cek video berikut ini. Oke, kita akan bahas contoh soal kita yang pertama, yaitu mengenai konversi dari arus RMS dan juga arus yang maksimum gitu ya. Oke, di sini diketahui misalkan ada sebuah resistor besarnya adalah 12 ohm, kemudian dihubungkan pada GGL sinusoidal yang memiliki puncak 48 volt. Berarti di sini diketahui bahwa tegangan maksimumnya adalah sebesar 48 volt gitu ya. Maka saya tulis bahwa R-nya adalah 12 dan Vmax-nya sebesar 48 volt. Yang pertama ditanya adalah IRMS-nya. Oke, karena di sini yang diketahui adalah Vmax, maka kita bisa mencari Imax-nya terlebih dahulu. Jadi kita cari Imax-nya dulu baru bisa mencari IRMS-nya ya. Oke, berarti Imax itu tinggal Vmax dibagi R. Vmax saya di sini adalah 48 dibagi 12, berarti kita dapat sekitar 4 ampere ya. Nah, ini adalah Imax-nya. Nah, kemudian setelah dapat Imax, baru kita bisa cari IRMS-nya. IRMS adalah 1/2 dari Imax. Ini adalah konversinya dari RMS menjadi Imax. Dari Imax menjadi IRMS, maksud saya kebalik jadinya. Oke, ini tinggal masukkan saja 1/2, Imax-nya diganti jadi 4. Tapi karena akarnya ada di bawah, maka kita kali sekawannya. Berarti dikali akar 2/2. Maka tinggal 1 kali 4 kali akar 2 berarti 4 akar 2. Yang bawah akar 2 kali akar 2 akarnya hilang jadi 2. 4 bagi 2 adalah 2 ya. Berarti dapat 2 akar 2 ampere. Ini adalah IRMS-nya. Oke? Nah, selanjutnya untuk yang B yang ditanya adalah PRMS. Nah, karena kita sudah punya IRMS, maka kita bisa cari PRMS-nya. Berarti PRMS adalah tinggal masukkan pakai rumus I kuadrat R saja. Tapi I-nya yang dipakai adalah IRMS. Kayak gini ya. Nah, IRMS-nya adalah 2 akar 2. Kita masukkan 2 akar 2 kuadrat. Jangan lupa R-nya resistornya sebesar 12. Caranya 2 dikuadratin adalah 4. Akar 2 dikuadratin akarnya hilang. Berarti jadi 2. Dikali lagi 12. Ini semua dikali ya. 4 kali 2 kali 12. Itu kalau dikalikan sebesar 96 watt. Satuannya adalah watt. Sudah dapat, itu adalah PRMS-nya. Nah, sekarang kalau kita mau nyari P maksimumnya. Nah, kalau mau nyari P maksimumnya, kita harus cari dulu udah dapat Imax ya kita ya. Udah, berarti tinggal masukkan saja. Berarti P maksimum tinggal masukkan I kuadrat, tapi yang dipakai adalah I maksimum dikalikan R, gitu aja. I max-nya kita udah punya, yaitu 4, berarti tinggal 4 kuadrat dikali R-nya adalah 12. 4 kuadrat adalah 16 dikali 12. Itu kalau kita kalikan hasilnya adalah 192 watt. Seperti itu. Kalau nggak mau pakai rumus ini, pakai yang lain boleh nggak? Boleh, kita bisa pakai yang V kali I. Jadi P itu kan banyak rumusnya ya, kita bisa pakai yang V kali I. Tapi V yang dipakai Vmax, I yang dipakai juga Imax. Nah, di sini kita sudah punya Vmax-nya yaitu adalah 48. Maka bisa langsung kita kalikan dengan Imax-nya. Imax-nya tadi ini ya, 4. Nah, ini kalau dikali juga sama, hasilnya 192 watt. Seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya rumus dasarnya daya dan juga V pakai hukum Ohm, sebenarnya rumus dasarnya kan hanya ini saja. Ini, dan rumus daya itu bisa pakai I kuadrat R, bisa pakai V kali I, bisa pakai V kuadrat per R. Ini adalah rumus dasar yang dari kemarin sudah kita bahas gitu.
Nah, di sini bedanya kalau kamu mau mencari V-nya maksimum, maka I-nya juga harus I maksimum. Mau nyari V RMS, I-nya harus pakai RMS juga. Begitu juga untuk daya. Seperti itu ya. Jadi semuanya harus sama. Misalkan mau nyari Pmax, I max, RMS, I RMS gitu. Oke. Nah, nanti kalau misalkan kamu cuma punya salah satunya RMS-nya saja atau Emax-nya saja, maka kamu bisa pakai konversi yang ini. Tapi konversi ini berlaku hanya untuk I dan juga V ya. Kalau P nggak bisa pakai ini. Gitu. Oke? Ini adalah untuk yang contoh soal yang pertama. Silakan lanjutkan teorinya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah arus bolak-balik dalam kapasitor. Tadi kita sudah bahas resistor, sekarang kita bahas kapasitornya. Nah, kapasitor jika dihubungkan dengan rangkaian DC, maka apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah arus akan berhenti jika kapasitornya sudah terisi penuh. Seperti itu. Tapi kalau kapasitor dihubungkan dengan rangkaian AC, ternyata muatan akan terus mengalir. Mengalirnya kemana saja? Ke bagian dalam dan ke bagian luar plat kapasitornya. Maka dia tidak akan berhenti, akan terus bergerak. Itu ketika dia dihubungkan dengan rangkaian arus bolak-balik. Dan jika frekuensi arus bolak-balik tinggi, maka kapasitor akan sulit menghambat arus. Sulit menghambat arus artinya arus akan lebih mudah melewati si kapasitor jika frekuensinya itu tinggi. Oke, nah ini adalah untuk yang induktor. Nah, tadi adalah akibat si kapasitor, sekarang akibat dari si induktor. Induktor jika dihubungkan dengan rangkaian DC, yang terjadi adalah tidak berpengaruh sama sekali. Kenapa? Karena memiliki hambatan dalam yang sangat kecil. Berbeda jika induktor dihubungkan dengan rangkaian AC, maka akan muncul GGL induksi yang dibangkitkan sebanding dengan laju perubahan arusnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena induktor itu kan tadi berhubungan dengan selenoida. Jadi ketika selenoida itu dihubungkan dengan rangkaian arus bolak-balik, maka di situ akan terjadi perubahan GGL induksi. Karena terjadi perubahan GGL induksi, maka akan muncullah laju perubahan arusnya. Nah, di sini jika frekuensi arus bolak-balik tinggi, maka semakin tinggi laju perubahan arusnya, sehingga semakin tinggi juga GGL induksinya. Akibatnya apa? Akibatnya sangat menghambat aliran arus. Jadi kalau si kapasitor itu tidak akan cocok untuk frekuensi yang tinggi, tapi kalau induktor cocok untuk frekuensi yang tinggi, tapi kalau untuk induktor dia tidak cocok karena nanti akan menghambat aliran arus yang melewati induktor. Oke, nah ini adalah lambangnya si induktor ya. Nih, lambangnya induktor ini induktor seperti ini. Jadi kayak ada ban, kemudian dililitin karet. Atau lambangnya seperti ini. Jadi biasanya ditulisnya dalam bentuk seperti ini. Kalau dia dibuat dalam rangkaian tertutup. Nah, ini merupakan rumus beda tegangan pada induktor yang dihubungkan dengan arus bolak-balik. Yaitu VL-nya dituliskan dalam L, DI, DT. DI, DT ini dia dalam bentuk diferensial ya. Nah, dengan menggunakan hukum Kirchhoff, maka bisa teruskan bahwa E min VL itu sama dengan 0. Dengan E-nya itu bisa dituliskan menjadi seperti ini. Ini sama kayak yang tadi ya. E max dikalikan cos omega T. Nah, maka arus listrik yang akan melalui kumparan menjadi seperti ini. I sama dengan E max per omega L. Omega L di sini dapat dari mana? Omega L di sini dapatnya dari turunan yang ini, LDI dt ini. Ini ketika dia diturunkan nanti akan dapat seperti ini. Sin omega T ini karena turunan dari cos. Turunan dari cos itu adalah sin. Maka I-nya bisa dituliskan menjadi I max dikalikan sin omega T. Berarti kalau begitu kalian perhatikan berarti I max itu sama dengan E max dibagi omega L. Gitu kan? Oke. Nah, ini I max berarti sama dengan E max dibagi omega L. Berarti kan tadi yang kita tahu kalau I itu kan sama aja V per R. Nah, GGL itu sama kayak V. Berarti omega L itu siapa? Nah, omega L ini sama aja seperti hambatan dalamnya si induktor. Nah, maka dia diberikan simbol baru yaitu menjadi XL. XL itu apa? XL itu disebut reaktansi induktif.
dia sama seperti hambatan dalam dari induktor. Jadi dia prinsipnya masih pakai hukum Ohm. I sama dengan V per R. Cuma V-nya digantikan dengan GGL, R-nya digantikan dengan reaktansi induktif. Seperti itu ya. Dimana XL-nya adalah omega kali L. Omeganya adalah nanti frekuensi sudut dan L-nya di sini adalah besar induktornya. Nah, reaktansi induktif analog dengan hambatan dalam induktor. Tuh, yang tadi saya bilang ya. Maka satuan SI untuk reaktansi induktif adalah ohm juga. Maka, arus RMS rangkaian dapat dituliskan menjadi bentuk seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah sifat dari induktor, yaitu yang pertama, arus dan tegangan pada induktor itu dia menggunakan fungsi waktu, di mana tegangan maksimum itu terjadi seperempat periode sebelum arus maksimum. Artinya, si tegangan itu dia mendahului arus. Tegangan disebut mendahului arus. Seperempat periode itu sama aja sebesar 90 derajat kalau dikonversi dalam bentuk matematika. Maka kalau kita buat gambarnya, ini gambar kurva antara si tegangan maksimum dan juga arus maksimum ketika kita hubungkan antara induktor dan GGL atau rangkaian tertutup. Jadi misalkan saya mau bikin rangkaian tertutup antara induktor dan juga si tegangan, beda tegangan. Maka kalau kita buat kurvanya nanti bentuknya seperti ini. Pimax-nya yang warna merah dan yang biru itu adalah IMAX. Cara memperhatikannya lihat di sini. Untuk yang IMAX ini kan bener kan dia mulainya dari sini nih, titik 0. Tapi untuk yang Vmax dia mulainya dari atas. Padahal ini grafiknya kalau diteruskan nanti dibentuknya gini. Nah, dari sini sampai ke sini itu selisihnya adalah seperempat periode. Karena itu sama aja seperempat gelombang. Kan satu gelombang sampai sini. Nah, dari sini ke sini itu seperempat gelombang. Atau kalau dibuat derajat adalah 90 derajat. Maka tegangan disebut mendahului arus. Karena dia mulainya udah dari sebelum 0. Seperti itu. Nah, ini keterangan rumus aja. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kapasitor selanjutnya. Ini adalah simbolnya kapasitor di rangkaian. Kalau kita gambarkan, dia bisa satu garis lurus, yang satunya dalam seperti bentuk C, melengkung, atau dia dua garis sejajar. Nah, untuk beda tegangannya, itu dituliskan dalam bentuk seperti ini. VC sama dengan Q per C. Ini adalah rumus kapasitor. Kalau kalian ingat lagi di bab sebelumnya, sebelum UTS. Jadi, V sama dengan Q per C ini adalah rumus dasarnya ya. Oke, nah karena kita menggunakan hukum Kirchhoff di mana GGL min VC sama dengan 0, maka si GGL-nya kan Emax sama dengan cos omega T. Maka ini kalau disederhanakan, maka kita akan dapat Q sama dengan Emax C cos omega T. Ini nggak saya jabarin ya, karena pokoknya dapatnya begini. Nah, kalau disederhanakan, I-nya mau kita cari, maka kita akan dapat seperti ini. Jadi ini diturunin lagi ya, ini didiferensialkan terhadap waktu, maka nanti akan dapat persamaan ini. Gitu. Dimana Emax itu adalah yang ini. Ini adalah Emax. Nih, kan IMAX maksud saya. IMAX sin omega T. Ini sinnya. Berarti ini dari sini ke sini, ini adalah IMAX-nya. Omega Emax dikalikan C. Maka kalau saya bisa tuliskan, IMAX-nya menjadi seperti ini. Omega C Emax. Nah, kan tadi I itu adalah V per R, maka yang omega C harus kita turunkan. Tapi kalau kita turunkan, dia jadi 1 per omega C. Maka si 1 per omega C ini yang dianggap sebagai XC. Nah, kalau yang tadi kan XL, ini disebutnya XC. XC itu apa? Reaktansi kapasitif, yaitu 1 per omega C. Jadi beda dengan yang si induktor. Kalau induktor, reaktansi induktifnya itu XL sama dengan omega L. Tapi kalau kapasitif dia pakai 1 per omega C. Nah, sama ya, reaktansi kapasitif itu juga dianggap sebagai hambatan dalamnya. Maka arus RMS-nya bisa dituliskan menjadi dalam bentuk seperti ini. Nah, jika arus dan tegangan sama seperti tadi rangkaian tertutup tapi hanya kapasitor dan juga tegangan, maka ternyata gambarnya menjadi seperti ini, di mana tegangan itu terlambat sebesar seperempat periode.
Karena si I-nya dia tetap mulai dari titik 0, tapi si tegangan dia mulai dari bawah. Jadi titik 0-nya ada di sini. Nah, dari sini sampai ke sini itu selisihnya adalah 1/4 periode. Atau kalau dibuat derajat itu sebesar 90. Karena dia mulai dari bawah, maka disebut sebagai terlambat. Maka si tegangan itu terlambat 90 derajat terhadap si arus maksimumnya untuk rangkaian kapasitor. Nah, ini ada contoh soal untuk induktor dan kapasitor. Untuk pembahasannya silahkan lihat video berikut ini. Oke, kita akan lanjut untuk contoh soal berikutnya, yaitu mengenai induktor juga kapasitor. Untuk yang nomor pertama adalah untuk induktor. Saya bacakan dulu soalnya ya. Di sini diketahui ada sebuah induktor dengan besarnya adalah 40 mH, kemudian ditempatkan pada pembangkit AC yang memiliki GGL maksimum. Jadi diketahuinya Emax-nya ya, ini saya sudah tuliskan Emax-nya 120 volt. Carilah reaktansi induktif. Induktif itu berarti XL gitu kan ya. Dan kemudian kita disuruh mencari I maksimumnya ketika frekuensinya adalah 60 Hz. Oke, kita cari satu-satu dulu ya. Kita cari untuk yang XL-nya dulu. Nah, XL atau reaktansi induktif itu bisa kita cari menggunakan omega dikalikan L. Nah, omega di sini adalah frekuensi sudut. Jadi kalau misalkan belum diketahui omeganya, kita bisa ganti menjadi rumus 2pi dikalikan F. Di mana F ini adalah frekuensinya, yaitu yang 60. Jadi frekuensi yang 60 Hz itu bukan omega, tapi itu adalah F. Lihat satuannya ya. Kalau Hz satuannya itu adalah F, tapi kalau omega itu satuannya rad per sekon. Jadi kalau omega itu satuannya adalah rad per sekon. Gitu ya. Oke. Maka tinggal kita masukkan V-nya saya buat jadi 3,14. F frekuensinya 60. Nah, L-nya adalah 40 mili-Henry. Mili dibikin jadi Henry itu sama aja dibagi 1000 atau saya bisa tulis 10 pangkat minus 3. Itu ya, harus ingat. Oke, ini tinggal kita kalikan saja. Saya sudah kalikan. Yang ini sama ini itu sebesar 15,072 kali 10 pangkat minus 3. Sekarang pangkat minus 3-nya mau saya hilangkan. Berarti dia jadi koma, tapi dia maju 3 angka dari belakang ya. 1, 2, 3. Berarti XL-nya jadi 15,072. Satuannya adalah ohm. Karena dia adalah hambatan dalam dari induktor. Maka satuannya ohm ya. Oke, sekarang setelah dapat XL-nya, baru kita bisa cari I-max-nya. Sama seperti konsep yang contoh soal tadi sebelumnya. Berarti kalau kita mau nyari I-max, tinggal V per R. V-nya diganti dengan GGL maksimum. Nah, R-nya, resistornya, diganti dengan XL, hambatan dalamnya. Emax-nya diketahui 120, XL-nya 15,072. Ini yang tadi kita dapat ya. Maka kalau kita bagi, itu dapat hasilnya 7,96 kali 10 pangkat minus 3 ampere. Sudah dapat. Ini adalah arus maksimumnya. Seperti itu. Oke? Sekarang kita lanjut ke kapasitor. Nah, di sini ada sebuah kapasitor dengan besar kapasitasnya adalah 20 mikrofarad. Kemudian ditempatkan pada pembangkit AC yang memiliki GGL maksimumnya sebesar 100 volt. Jadi Emax-nya 100 volt. Kemudian yang ditanya sama kayak yang tadi, tapi ini reaktansi kapasitif dan arus maksimumnya maksudnya. Dengan frekuensi adalah 60 Hz. Oke, yang pertama di sini dia dalam satuan mikrofarad. Mikrofarad diubah menjadi farad itu dikali 10 pangkat minus 6 ya. Nih, jadi kalian harus ingat-ingat lagi pelajaran yang sebelumnya karena dia masih berhubungan ya. Oke, sekarang kita cari XC dulu yang pertama, yaitu pakai 1 per omega C. Di mana omega tadi adalah 2πf ya. Berarti rumusnya bisa saya tulis jadi seperti ini. 1 per 2V kali F kali C. Oke, di sini kita masukkan saja langsung nilainya. 2, P-nya ganti 3,14. Kemudian F-nya dimasukkan adalah 60. C-nya masukkan yang ini. 20 kali 10 pangkat minus 6. Gitu ya. Nah, yang 10 pangkat minus 6 mau saya naik ke atas. Berarti kan pangkatnya jadi positif ya. 10 pangkat 6 dibagi. Nah, yang bawah ini saya kalikan. Kalau saya kalikan itu hasilnya jadi 7536.
1 dibagi 7536, 10 pangkat 6 ini ya, 10 pangkat 6 dibagi 7536, itu hasilnya adalah 132,69 ohm. Nih, dapat 10 pangkat 6 itu 1 juta ya, jadi tinggal di kalkulator 1 juta dibagi sama ini. Seperti itu. Dapat XC, sekarang kita lanjut ke IMAX. Sama kayak yang tadi. Berarti EMAX dibagi dengan XC. EMAX-nya di sini adalah 100 volt, XC-nya yang tadi 132,69. Kalau kita bagi, nanti kita akan dapat arusnya 0,7536 ampere. Sudah selesai seperti itu. Oh iya, untuk nanti UAS kalau bisa benar-benar menggunakan kalkulator ya. Dan kalau bisa sih kalau ada kalkulator saintifik, tapi kalau nggak ada nggak masalah. Yang penting benar-benar menggunakan kalkulator karena angkanya itu sangat susah ya, kalau kalian ngitung satu-satu agak kelamaan waktunya. Jadi kalau bisa menggunakan kalkulator seperti itu. Oke, silahkan lanjutkan teorinya. Oke, selanjutnya ini adalah rangkaian LC yang tanpa generator. Maksudnya apa sih? Jadi maksudnya kalau kalian perhatikan gambar di sini, saya punya induktor dan saya punya kapasitor, kemudian saya hubungkan pada beda tegangan. Tapi karena di sini ada keterangan tanpa generator, artinya tegangannya di sini dalam tegangan A, tegangan yang DC gitu. Jadi bukan tegangan yang arus bolak-balik, tapi di sini arusnya yang searah. Nih, kalian perhatikan ada plus sama minusnya. Karena kalau arus bolak-balik dia nggak ada plus minus, dia lambangnya infinite. Nah, maka kalau kita lihat arus yang melewati kapasitor, bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini, yaitu I sama dengan dQ per dt. Ini dari rumus dasarnya ya. Kalau kita menggunakan hukum Kirchhoff, maka bisa diperoleh seperti ini. Ini adalah yang bagian induktornya, ini adalah yang bagian kapasitornya. Maka ini kalau disederhanakan bisa menjadi bentuk seperti ini. Karena ini si DI saya mau bikin jadi DQ biar sama-sama punya Q. Maka dia jadi turunan keduanya. Bingung ya kalian ya ini ya. Yaudah. Pokoknya setelah saya sederhanakan lah ya persamaan tersebut, dapatlah ini. Ini solusinya. Maka kita akan dapat ini. Dimana frekuensi sudutnya itu sama dengan 1 per akar LC, di mana L ini adalah induktornya dan C ini adalah nilai kapasitornya. Seperti itu ya. Nah, kemudian arus maksimumnya jadi seperti apa? Jadi arus maksimumnya yang melewati rangkaian tadi tanpa generator menjadi seperti ini. Omega dikalikan Q0. Di mana Q0 adalah muatan awal kapasitor pada saat arus belum mengalir. Jadi masih belum mengalir itu disebut Q0. Dan energi listrik yang tersimpan bisa menggunakan ini. Ini untuk yang energi listriknya. Nah, energi magnetiknya bisa pakai rumus yang ini. Jadi kalau ditotalkan maka jadi seperti ini energi totalnya. Ini sama ini dijumlahkan maka dapatlah ini. U total sama dengan Q0 kuadrat per 2C. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah rangkaian RLC. Nah, ini yang sudah klimaksnya nih. Ini ketika rangkaiannya sudah ada resistor, sudah ada induktor, dan juga sudah ada kapasitor. Digabung menjadi satu dalam rangkaian seri. Ini yang pertama yang seri dulu ya. Nah, kalau kita gabungkan ada 3 begini, maka bisa kita gabungkan persamaannya jadi lebih kompleks. Ini adalah persamaan untuk GGL-nya. GGL tegangannya nih di sini dilihat dia bentuknya infinite ya karena dia arus bolak-balik. Kemudian di sini ini adalah persamaan untuk induktornya, ini persamaan untuk kapasitornya, dan ini adalah persamaan untuk resistornya. Jadi lengkap semuanya. Ini kalau disederhanakan nanti bentuk persamaannya menjadi seperti ini. Dan kalau saya kerjakan menggunakan solusi, maka nanti kita akan mendapatkan IMAX-nya menjadi seperti ini. Di mana delta di sini disebut dengan sudut fase, di mana sudut fasenya bisa kita cari pakai tangan. Tangan delta sama dengan XL min XC per R, di mana XL dan XC-nya disebut dengan reaktansi kapasitif dan reaktansi induktif, yang tadi sebelumnya sudah kita bahas ya. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah nilai arus maksimumnya. Nah, arus maksimumnya kan sama seperti yang sebelumnya sebenarnya konsepnya. I sama dengan V per R. Nah, V-nya di sini menggunakan GGL maksimum. Kenapa? Karena I-nya I maksimum.
maka GGL-nya pun juga harus GGL maksimum. Nah, yang di bawah, karena tadi ada rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor, maka untuk resistornya, resistor totalnya, itu menjadi seperti ini. R kuadrat ditambah XL min XC, kemudian dikuadratkan. Di mana rangkaian akar ini disebut dengan Z. Apa itu Z? Z adalah impedansi atau hambatan total untuk rangkaian RLC. Kalau saya menganaloginya seperti itu. Jadi, hambatan totalnya yang disebut dengan impedansi bisa kalian cari pakai akar R kuadrat ditambah XL min XC dikuadratkan. Nah, ini adalah jadi GGL totalnya. Ini konsepnya pun sama seperti konsep rangkaian arus yang seri. Kalau seri itu kan dia punya sifat bahwa arusnya sama, tapi tegangannya menjadi jumlahannya. Maksudnya saling berjumlahkan. Maka di sini GGL totalnya itu sama aja tegangan di resistor ditambahkan tegangan induktor ditambahkan tegangan di kapasitor. Semuanya dijumlahkan. Nah, ini keadaan kasus yang kedua, yaitu ketika keadaannya dalam keadaan resonansi. Apa sih resonansi? Jadi resonansi itu terjadi ketika nilai reaktansi induktif itu sama dengan reaktansi kapasitif. Nah, kok bisa? Ya bisa. Nah, karena si XL sama dengan XC, artinya impedansinya memiliki nilai terendah, yaitu Z-nya akan sama dengan R, di mana ini adalah keadaan ketika rangkaian yang mengalami rangkaian resonansi. Tuh. Nah, sudut fase deltanya itu nanti akan menjadi sama dengan 0, sehingga arus itu nanti akan sefase dengan GGL. Seperti itu. Nah, ini adalah kalau misalkan saya buat persamaannya. XL sama dengan XC. XL itu kan omega L. XC itu 1 per omega C. Maka ini kalau saya sederhanakan, maka akan bertemu menjadi seperti ini. Ini adalah persamaan sama seperti yang tadi, yaitu seperti rangkaian LC yang tanpa generator. Ya, jadi ketika rangkaiannya resonansi, maka dia walaupun dia dalam keadaan dihubungkan dengan generator, maka dia seolah-olah seperti rangkaian LC yang tanpa generator. Nih, ini adalah gambaran GGL, gambaran si tegangan dan juga arusnya. Ini kan tadi dia bilang adalah sefase. Sefase itu artinya adalah titik tumpunya, bertemunya itu selalu sama di titik nolnya. Ini ketemu lagi di sini. Tapi yang membedakan hanya amplitudenya saja, ketinggian maksimumnya saja yang berbeda. Tapi titik di sininya bertemunya di titik yang sama. Itu disebut dengan sefase. Itu ya. Oke. Ini selanjutnya adalah, nah dari yang tadi rangkaian yang resonansi itu, maka kita bisa cari dayanya. Ini adalah rumus untuk daya rata-ratanya, di mana cos delta di sini disebut dengan faktor daya. Nah, ini ada keterangan nih, bahwa ketika dia resonansi, cos deltanya sama dengan 1. Namun, ketika tidak resonansi, maka dapat dituliskan menjadi persamaan seperti ini. R dibagi Z. Z-nya adalah impedansi. Dan ini adalah nilai daya rata-ratanya jika diketahui impedansinya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah, nah ini adalah untuk yang rangkaian paralel. Jadi, tadi kan si RLC-nya dirangkai secara seri. Nah, ini juga bisa kalau dia mau dirangkai secara paralel. Jadi, ini adalah resistor, induktor, kapasitor. Disusun secara paralel dengan generatornya, sumber tegangannya. Nah, karena dia dihubungkan secara paralel, maka untuk kuat arusnya bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini, atau bisa dalam bentuk V per, atau dia bisa dituliskan jadi I sama dengan V per Z. Z-nya adalah impedansi, tapi impedansinya beda rumusnya dengan yang tadi, karena kalau yang tadi seri. Nah, kalau paralel dia bentuknya seperti ini, jadi dalam bentuk pecahan, seper-seper. Seper Z sama dengan akar dari seper R kuadrat. Nah, yang ini masih sama ya, dikurangin. Seper XL dikurang seper XC dikuadratkan. Seperti itu. Tapi untuk yang paralel jarang terjadi ya. Lebih banyak sering terjadinya adalah untuk yang rangkaian yang seri disusunnya. Nah, ini keterangan rumus saja. Nah, ini adalah contoh soalnya.
Untuk contoh soalnya bisa cek pada video berikut ini. Oke, kita akan lanjutkan untuk contoh soal berikutnya. Di sini adalah untuk rangkaian RLC yang disusun secara seri ya. Jadi di sini diketahui ada rangkaian RLC dengan L-nya sebesar 2 Henry, kemudian C-nya kapasitas kapasitornya 2 mikrofarad, dan resistornya sebesar 20 ohm. Digerakkan oleh pembangkit dengan gegel maksimumnya sebesar 100 volt dan frekuensinya berubah-ubah. Nah, yang pertama ditanya adalah tentukan frekuensi resonansi. Berarti di sini kalian disuruh mencari frekuensi ketika keadaannya mengalami keadaan resonansi. Di mana sebelumnya sudah kita bahas bahwa ketika keadaannya resonansi, maka artinya nilai reaktansi kapasitif dan reaktansi induktifnya itu nilainya sama, atau XL sama dengan XC. Maka kita bisa punya persamaan bahwa yaitu omega sama dengan 1 per akar LC, gitu ya. Nah, di sini karena yang ditanya adalah frekuensi resonansi, frekuensi ya, kalau frekuensi itu F, maka si omega ini harus diganti jadi 2πf pakai rumus yang tadi contoh soal sebelumnya. Ini 1 per akar LC. F di sini berarti jadi frekuensi resonansi, makanya ditulisnya jadi F0. Nah, karena kita mau nyari F0, 2pi-nya saya pindah ke kanan jadi dibagi ya. Maka rumusnya jadi seperti ini. Gini. Itu ya. Oke. Sekarang tinggal kita masukkan saja nilainya. Jadi 1 per 2, V-nya 3,14 akar. L-nya di situ besar. L-nya yaitu adalah 2 Henry dikali kapasitornya 2 mikrofarad. Jangan lupa jadi farad, berarti 2 kali 10 pangkat minus 6 farad ya. Berarti di sini 2 kali 10 pangkat minus 6. Sudah. Maka tinggal kita kalikan. 2 kali 3,14. 2 kali 2 itu adalah 4 ya. Berarti jadi akarnya 4 kali 10 pangkat minus 6. Ini yang akarnya mau saya hilangkan dulu, kita keluarkan angka akarnya. Akar dari 4 itu adalah 2. Nah, kalau ada 10 pangkat minus 6 mau kita akarin, pangkatnya tinggal dibagi 2 aja. Min 6 dibagi 2 itu jadi min 3. Maka di sini jadi 10 pangkat minus 3. Akarnya sudah hilang. Berarti ya, 10 pangkat minus 3 naikin ke atas biar pangkatnya jadi positif. Tinggal yang di bawah saya kalikan. 2 kali 3,14 dikali 2. Itu hasilnya adalah 12,56. Maka tinggal kita hitung 1000 dibagi 12,56 itu hasilnya adalah 79,6 Hz. Jadi, dia akan mengalami resonansi ketika diberikan frekuensi sebesar 79,6 Hz, seperti itu. Frekuensi itu apa sih? Jadi, kalau anak elektro sebenarnya udah paham ya. Jadi, kayak di stabilizer atau di catu daya, itu sebenarnya kan sudah ada tuh tandanya frekuensinya berapa. Gitu, karena itu kan biasanya udah buatan dari pabrik ya. Biasanya dia sudah tertera frekuensinya berapa, sekitar misalkan entah 100 Hz gitu kan, apa 50 Hz gitu, atau 10.000 Hz. Biasanya sih kalau saya lihat yang di lab itu sekitar 10.000 Hz. Jadi dia emang agak besar frekuensinya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau sudah dapat frekuensi resonansi, sudah yang A, yang B-nya yang ditanya adalah IMAX. Nah, untuk mencari IMAX di sini dia menggunakan frekuensinya yaitu adalah 60 Hz karena tidak dalam keadaan resonansi ya. Jadi frekuensinya ditentukan. Nah, untuk mencari IMAX itu kita harus mencari yang namanya hambatan dalam total dari rangkaian RLC. Apa itu? Itu yang disebut dengan impedansi. Atau simbolnya adalah Z. Oke. Sebentar, cukup nggak ya di bawah? Kita cari dulu Z-nya. Z rumusnya adalah ini. R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Ini rumusnya. Kita tinggal masukkan. Tapi kita belum dapat XL sama XC-nya ya. Oke, berarti kita harus cari dulu masing-masing untuk XL sama XC-nya. Omega kali L, 2πf dikalikan L, masukkan 2 kali 3,14, frekuensinya diketahui 60, L-nya 2 Henry. Ini kalau dikalikan, saya udah ngitung ya, biar cepat, 753,6 ohm. Ini untuk XL-nya. Nah, untuk XC-nya, sini aja deh. Untuk XC yaitu 1 per omega C. Omeganya adalah 1 per 2πf dikalikan C. Maka kita masukkan 2 kali 3,14, frekuensinya 60, C-nya ganti yang 2 kali 10 pangkat minus 6. Sama kayak tadi, 10 pangkat minus 6-nya naik ke atas.
berarti jadi positif. Nah, yang di bawah kalau kita kalikan itu adalah 753,6. Nggak sinkron deh. 753,6. Nah, ini kalau kita bagi itu hasilnya adalah 1326,96 ohm. Oke, nah setelah dapat XC-nya ini baru kita bisa masuk ke Z-nya ya. Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Seperti ini. Tinggal kita masukkan. R-nya adalah 20 kuadrat ditambah XL-nya ini ya. 753,6 dikurang XC-nya ini 1326,96 dikuadratkan. Oke. 20 kuadrat itu adalah 400 ya. Nah, ini caranya dikurangin dulu baru dikuadratkan. Nah, itu hasilnya adalah sebentar. 328 746,17. Kalau saya jumlahkan, kemudian saya akarin, nanti akan dapat hasilnya adalah 573,7 ohm. Ini adalah impedansinya. Nah, setelah kita dapat impedansi, baru kita bisa cari Imax-nya. Pakai rumus V per R, di mana V-nya diganti dengan Emax. Imax sama dengan Emax, nah R-nya diganti dengan Z, yaitu impedansi. Berarti Emax-nya tadi ini ya, 100 volt. Berarti jadi 100 dibagi Z-nya ini, 573,7. Kalau kita bagi, hasilnya jadi 0,174 ampere. Sudah dapat, itu adalah Imax-nya. Gitu ya. Jadi langkahnya memang harus mencari impedansi dulu, karena di sini rangkaiannya ada 3, resistor, induktor, dan juga kapasitor. Setelah dapat Z, baru kita bisa masuk ke rumus yang ini. Oke? Nah, terakhir itu ditanya adalah sudut fase. Nah, untuk mencari sudut fase itu kita bisa pakai tangan. Cukup nggak ya? Semoga cukup ya. Tan delta adalah XL min XC dibagi resistor. Benar nggak ya? Iya, benar. Nah, tinggal kita masukkan nilai XL dan XC yang sudah kita dapat nih XL-nya ya. Berarti 753,6 dikurang XC-nya yang ini 1326,96 dibagi resistornya sebesar nih 20 ya. Ini kalau saya kurang, itu kan hasilnya minus 573,36 dibagi 20. Maka kita dapat tan deltanya adalah sebesar minus 28,668. Nah, untuk mencari deltanya, kalian bisa menggunakan kalkulator saintifik. Caranya adalah pencet shift, kemudian pencet tan. Nanti di layar akan muncul seperti ini. Gitu. Atau ada juga yang kalkulatornya pakai atan. Nah, itu juga sama aja, tan inverse atau atan sama. Nanti kalian tinggal masukkan di sini min 28,668. Kasih kurung tutup maksud saya. Nanti akan dapat nilai deltanya itu sebesar minus 88 derajat. Nah, kan kalau sudut itu nggak mungkin minus, maka kalau mau disederhanakan supaya positif, tinggal ditambah 360 derajat saja. Maka nanti kita dapat sudutnya itu sebesar 272 derajat. Ini adalah besar sudut fasenya. Bu, kalau misalkan nanti UAS bagaimana? Nah, nanti kalau misalkan ujian, itu nanti paling saya nanya cuma sampai tan deltanya saja. Jadi nggak perlu harus cari sudut fasenya. Kecuali nilai tan deltanya angkanya bagus, yaitu masuk ke dalam angka sudut istimewa yang antara 0 sampai 90, yang 0, 30, 45, 60, sampai 90. Kalau di antara sudut istimewa, pasti saya tanyanya sudut fasenya. Karena itu tinggal dimasukkan saja ya, tinggal dilihat tabelnya. Tapi kalau misalkan angkanya seperti ini kan tidak ada di sudut istimewa ya, maka kalian nggak perlu nyari sampai sudutnya. Jadi sampai sini aja cukup gitu. Karena saya mengantisipasi untuk yang belum punya kalkulator saintifik. Oke? Silakan lanjutkan teorinya. Materi terakhir yaitu mengenai transformator atau kita kenal dengan trafo. Nah, di sini transformator atau trafo itu adalah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan dan arus bolak-balik tanpa kehilangan daya yang cukup besar. Caranya adalah, ini adalah gambar yang di samping kiri ini adalah gambar yang
gambar nyata ya. Kalau kita di lab, jadi di sini ada inti besi, kemudian dia dimasukkan kumparan satu, ini anggap misalkan kumparan primer, dan ini juga yang di sebelah kanannya, ini adalah kumparan sekunder. Nah, ini yang dihubungkan dengan si generator, nah ini yang bisa dihubungkan dengan rangkaian arus DC, bisa juga dengan yang arus bolak-balik juga bisa, seperti itu. Nah, ini kalau dia dibuat dalam bentuk skema. Jadi ini lilitan yang primernya lebih banyak daripada yang lilitan yang sekunder. Nah, di sini ini yang hijau ini disebut dengan magnetic flux. Jadi karena di sini ini kan lilitan. Kemudian ini kan inti besi ya. Jadi kalau kenapa pakainya besi? Karena dia supaya arus listriknya bisa mengalir dari yang kumparan yang satu dengan kumparan yang lain. Dan di sini akan terjadi perpindahan medan magnetik seperti itu. Maka kalau kita hubungin cuma di sini, arusnya di sini juga bisa muncul arus ya karena ada salah satunya inti besi ini. Seperti itu ya. Jadi dia memudahkan untuk bergerak si arus listrik. Nah, trafo terdiri atas kumparan primer dan juga sekunder. Nah, kumparan primer merupakan kumparan yang menyalurkan daya masukan, biasanya berupa arus bolak-balik. Nah, kumparan sekunder merupakan kumparan output atau keluarannya. Nah, inti besi yang tadi ya, nah ini tadi udah saya bahas ya. Inti besi itu penghubung antara kumparan primer dan sekunder. Biasanya digunakan untuk yang pertama, meningkatkan medan magnetik. Itu makanya biasanya dia inti besinya misalkan mau jenis apa, terbuat dari apa, supaya dia medan magnetiknya lebih ditingkatkan lebih baik. Kemudian mengarahkan medan magnetik agar seluruh flux magnetik masuk ke kumparan lain, karena tadi ada garis-garis hijaunya ya. Kemudian yang terakhir adalah membantu untuk mengurangi arus pusar. Nah, arus pusar ini memang sering terjadi di transformator. Makanya karena dia nanti ketika dia muncul itu dia akan mengurangi energinya. Makanya dia dikurangi oleh si anti besi ini fungsinya. Gitu. Nah, hubungan antara tegangan, arus, dan juga jumlah lilitan pada kedua kumparan ini dengan catatan bahwa efisiensinya adalah 100% ya. Nih, ketika efisiensinya 100%, ini berlaku hubungan ini. NS per NP, Fs per FP, sama dengan IP per IS. Atau ini juga bisa dibalik, gitu kan ya. Dan ini adalah persamaan untuk dayanya, di mana E RMS dikali I RMS sama dengan E RMS dikali I RMS untuk yang sekunder, ini untuk yang primernya. Nah, kalau efisiensinya kurang dari 100%, karena kan kalau mesin dalam keadaan dunia nyata itu kan nggak mungkin efisiensinya sampai 100% gitu kan ya. 90% aja kayaknya udah bagus banget gitu kan ya. Ketika efisiensinya dia kurang dari 100%, maka kita nggak berlaku nih persamaan ini, kita menggunakan ini. Eta, ini adalah eta ya, efisiensi sama dengan daya keluaran dibagi daya masukan kali 100%. Karena daya itu adalah tegangan dikali arus, maka bisa dituliskan VSIS per VPIP dikali 100%. Nah, ini adalah contoh soal untuk trafo. Silakan cek video berikut ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas untuk contoh soal terakhir, yaitu mengenai transformator ya. Di sini langsung saya sambil bacakan saja soalnya ya. Bel pintu membutuhkan 0,4 ampere. Ampere itu kan satuan dari arus ya. Berarti di sini diketahui kuat arusnya adalah 0,4 ampere. Pada kumparan yang diberikan tegangan yaitu sebesar 6 volt. Berarti diketahui V-nya adalah 6 volt. Tapi kita belum tahu nih, ini masuknya kumparan primer apa sekunder ya. Oke. Bel ini dihubungkan dengan transformator yang kumparan primernya. Nah, berarti diketahui nih dia itu dihubungkan sama si kumparan primer. Berarti si bel ini masuknya adalah kumparan sekunder. Berarti ini IS, ini VS. Gitu ya. Dengan kumparan primer berisi 2000 lilitan. Berarti diketahui NP-nya 2000 lilitan. Dan dihubungkan dengan 120 VAC. Berarti diketahui V primernya 120 volt. Nah, ini benar karena kalau primer itu biasanya dia adalah arus bolak-balik, maka dia ada keterangan AC. Oke, yang ditanya yang pertama adalah banyaknya lilitan yang harus ada pada kumparan sekunder. Berarti yang ditanya adalah NS ya. Oke, untuk mencari NS kita tuliskan dulu perbandingannya, yaitu NP per NS, VP per VS,
atau IS per IP. Kalau saya pahaminnya gini, kalau N sama V itu harus sama atasnya. Kalau N-nya P berarti yang V atasnya juga P. Tapi kalau I beda sendiri, berarti dia IS. Seperti itu ya, kalau saya pahaminnya begitu. Jadi nggak usah dihafal tapi dipahami. Oke? Nah, karena di sini yang lengkap adalah V, nih VS sama VP lengkap, berarti ini kita gunakan. Nah, yang ditanya yang A itu adalah lilitan, berarti N. Maka kita pakai persamaan yang ini sama ini. Gitu ya. Oke, NP per NS sama dengan VP per VS. NP-nya masukkan yaitu adalah 2000. NS kita mau cari. VP-nya adalah 120. VS-nya 6. Ini tinggal dikali silang saja. Maka jadi 2000 dikali 6 sama dengan 120 dikali NS. 2 kali 6 itu 12 ya, berarti 12.000 sama dengan 120 NS. Kalau mau nyari NS 120 pindah ke kiri, berarti jadi dibagi ya. Berarti 12.000 dibagi 120 sama dengan NS. Ini coret 12-nya, nolnya coret 1, sisa 02, berarti NS-nya adalah 100 lilitan. Sudah dapat untuk NS-nya. Nah, selanjutnya yang B yang ditanya adalah arus pada kumparan primer. Nah, berarti yang ditanya I. Nah, kalau yang ditanyanya I, kita bisa pakai sama V, bisa juga pakai sama si N. Tapi saya mau pakai sama si V aja ya. VP per VS sama dengan IS per IP. Oke, tinggal masukkan. VP-nya 120, VS-nya 6, IS adalah 0,4, IP mau kita cari. Sama kayak tadi, kali silang aja. 120 kali IP, 6 dikali 0,4. 120 IP sama dengan 6 kali 0,4 itu adalah 2,4. Berarti tinggal kita bagi 2,4 dibagi 120. Maka kita akan dapat hasilnya adalah 0,02 ampere. Sudah dapat ini NS-nya dan juga sudah dapat IP-nya. Sudah selesai ya untuk materi kita hari ini. Jika ada yang masih bingung atau ada yang masih ingin ditanyakan, silakan langsung japri ke saya. Saya tutup untuk pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.